warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-qawi sultanuh al-wadih al-burhanuh al-mabsut fil wujud karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil akhyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih, amma ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, segenap aparat pemerintah, wabil khusus segenap panitia peringatan Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad. Yang saya cintai, yang saya muliakan Bapak Haji Nasuha beserta seluruh segenap para alim ulama yang lain, para tokoh masyarakat, beserta seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah yang dimana pada malam hari yang mulia ini Allah menjadikan ini tempat sebagai tempat turunnya rahmat, tempat turunnya berkat, tempat turunnya hidayah, tempat turunnya kasih sayang, tempat turunnya pengampunan. Kenapa? Karena duduknya kita di sini mendapatkan kemuliaan, keberkahan dan keutamaan daripada majlis ilmunya baginda Nabi besar Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, majlis-majlis seperti ini jangan dianggap, jangan dipandang sebelah mata, jangan dipandang remeh, jangan disepelekan. Majlis-majlis taklim seperti ini warisan Nabi Muhammad, ini peninggalan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak mewarisi harta, emas, permata, tidak mewariskan pangkat, jabatan, kekuasaan. Bukan itu warisan Nabi. Warisan Nabi ilmu, amal, akhlak, wara, khauf, ikhlas, khasyah, zuhud, ibadah, qanaah, majlis ilmu, majlis zikir, majlis taklim, para ulama sebagai pewaris Nabi, sebagai penyambung lidah Nabi, sebagai penerus perjuangan Nabi, yang dimana pada malam hari ini kita duduk di majlis ini berkumpul bersama ulama untuk mendapatkan bagian daripada warisan Nabi Muhammad. Mungkin kalian kalau dapat warisan dari orang tua, dari kakek, dari nenek, warisannya berupa rumah, tanah, ruko, uang, saudara-saudara. Tapi warisan Nabi Muhammad adalah ilmu. Kalau mau dibandingkan, kalian dapat warisan 1 triliun dibandingkan duduk pada malam hari ini dapat warisan 1 ilmu Nabi Muhammad, 1 huruf, 1 huruf ilmunya Nabi itu lebih utama, lebih mulia, lebih berharga, lebih bernilai, lebih mahal daripada warisan 1 triliun dari orang tua kalian. Sebab kenapa? Warisan-warisan dunia itu bisa menyulitkanmu dunia akhirat. Warisan-warisan dunia bisa menyusahkanmu dunia akhirat. Warisan-warisan dunia, warisan harta, engkau yang menjaga. Warisan ilmu, ilmu yang menjagamu. Warisan harta bisa berkurang, warisan ilmu semakin hari semakin bertambah. Warisan-warisan dunia kelak di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban di yaumil hisab, hitung-hitungan dengan Allah.
tetapi warisan ilmu bisa menyelamatkanmu dunia akhirat, membahagiakanmu dunia akhirat, memakmurkanmu dunia akhirat. Maka kalian duduk di sini mendapatkan warisan Nabi Muhammad. Tidak ada warisan yang lebih mahal, yang lebih berharga, yang lebih bermanfaat selain daripada warisan baginda Nabi besar Muhammad. Bahkan ketika saya melihat terpal oren yang diduduki oleh ibu-ibu, demi Allah, terpal oren yang ibu-ibu duduki ini di sisi Allah lebih mulia daripada kursi yang diduduki oleh seorang presiden. Kenapa? Karena karpet terpal yang ibu duduki, ibu duduki di sini, itu karpet, itu terpal diduduki untuk bersolawat, untuk berzikir, untuk menuntut ilmu, sehingga menjadi mulia, menjadi agung. Saudara-saudara, perumpamaannya begini: alam taro jildal mushafi, alam taro jildal hakira, mugabbalan bisanofi, lama ansoro jildal mushafi. Tidak pernahkah kalian melihat kulit yang hina, kulit yang tidak bernilai, kulit yang tidak berharga, kulit itu menjadi mulia ketika kulit itu dicium oleh jutaan bibir-bibir, ketika kulit itu menjadi mushaf Al-Quran, sampul ayat suci Al-Quran. Contoh begini, saya punya satu tisu, perumpamaannya ini kulit ibu-ibu ya, saya punya kulit, ini kulit satu, saya sobek kulitnya begini, sama nggak kulitnya? Satu kulit, jawab yang keras, sama nggak? Satu kulit kan? Yang ini jadi dompet, saya bikin dompet, yang ini saya bikin sampul ayat suci Al-Quran. Nah, kulitnya sama. Yang jadi dompet boleh nggak saya taruh di bawah? Menyentuhnya harus punya butuh apa enggak? Boleh nggak saya lempar ke tempat sampah? Boleh nggak saya taruh di belakang? Yang jadi sampul ayat suci Al-Quran, menyentuhnya boleh nggak kalau nggak punya wudu? Harus punya ditaruh di tempat yang dibacanya, dibawanya harus punya akhlak, harus pakai sama nggak kulitnya? Sama, kulit yang sama. Tapi kenapa beda? Karena yang satu bercampur dengan sesuatu yang mulia, menempel dengan sesuatu yang mulia. Apa? Ayat suci Al-Quran. Sama seperti ini, kursi presiden seumpama dari kulit, ibu-ibu duduk di sini dari terpal. Tapi kenapa terpal ini menjadi mulia? Karena terpal ini menjadi mulia dipakai untuk sesuatu yang mulia. Paham? Jelas? Bukankah Sayyidina Umar bin Khattab beliau berkata, innallaha lam yahluk fi wajhil ardi turaban afdal min majlisil ilm. Allah tidak pernah menciptakan di muka bumi sejengkal tanah pun yang lebih utama, yang lebih mulia selain daripada tanah yang digunakan untuk menuntut ilmunya Allah. Jadi tempat ini menjadi tempat yang mulia karena tempat ini digunakan untuk menuntut ilmu. Andaikan tempat ini menjadi tempat yang digunakan untuk dangdut atau untuk orkes, yang turun bukan rahmat, yang turun azab, yang turun siksa. Karena tempat ini menjadi tempat yang digunakan untuk menuntut ilmu, sehingga ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang duduk menjadi hamba-hamba yang mulia dan dimuliakan oleh yang maha mulia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit saja saudara-saudara, kita duduk di sini untuk mengenang satu peristiwa yang mulia, satu peristiwa yang agung, suatu kejadian yang luar biasa, yaitu perjumpaan antara kekasih dengan kekasih. Perjumpaan yang dimana tidak ada perjumpaan yang lebih mulia selain daripada perjumpaan tersebut, yaitu perjumpaan Allah dengan baginda Nabi besar Muhammad.
yang kita kenal dengan peristiwa Isra Mi'raj. Bapak-bapak, ibu-ibu, para ustadz, para kiai khususnya, para ulama-ulama zaman dulu, ulama-ulama salaf, itu beliau-beliau banyak sekali yang mengarang kitab yang menjelaskan tentang Isra Mi'raj. Ada kitab namanya As-Siraj Al-Wahhaj fi Haqaiqil Mi'raj, karangan Al-Imam Abdul Ishaq Muhammad ibn Ibrahim An-Nu'mani Asy-Syafi'i. Beliau murid daripada Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian ada kitab Al-Mi'raj, karangan Al-Imam Abdul Qasim Abdul Karim Al-Qushairi. Kemudian ada kitab Al-Mi'raj, Ar-Risalah fil Mi'raj, karangan Al-Imam Abdul Hasan Ali bin Muhammad Al-Lakhmi. Kemudian ada kitab Ayatul Kubra fi Syarah Qissatil Isra, karangan Al-Imam As-Suyuti. Kemudian ada kitab An-Nurul Wahhaj fi Qissah Isra wal Mi'raj, karangan Imam Ali Zainal Abidin bin Muhammad Al-Hadi Al-Barzanzi. Disyarahkan oleh cucunya, diberi nama kitab Tajul Ibtihaj ala Nuril Wahhaj, karangan Al-Imam As-Sayyid Ja'far bin Ismail Al-Barzanzi. Kemudian ada kitab Al-Ayah Al-Bayyinat, karangan Al-Imam Al-Hafidh Syamsuddin Muhammad ibn Yusuf Asy-Syami Ad-Dimashqi. Satu lagi kitab karangan beliau Al-Ayah Az-Zahimah Al-Bahirah fil Mi'raj Khairil Bariyah. Al-Ayah Az-Zahimah Al-Bahirah fil Mi'raj Sayyidi Ahli Dunya wal Akhirah, karangan beliau juga Al-Imam Al-Hafidh Muhammad ibn Yusuf Asy-Syami Ad-Dimashqi. Kemudian ada kitab Qissatul Mi'raj, karangan Imam As-Sayyid Utsman Syata Ibn Muhammad Syata. Kemudian ada kitab Afdhalul Manhaj fi Isbat Isra wal Mi'raj, karangan Al-Imam Syekh Abdullah Mustafa Al-Maraghi. Kemudian ada kitab Dau'us Siraj fi Fadli Rajab wa Qissah Al-Mi'raj, karangan Al-Imam As-Sayyid Muhammad Amin Al-Kurdi. Kalau biasanya daerah Jawa Barat, daerah Banten, pondok-pondok pesantren salaf, kalau udah masuk bulan Rajab pasti menghatamkan kitab itu, Dau'us Siraj fi Fadli Rajab wa Qissah Al-Mi'raj. Kemudian ada kitab Minhajus Sami Mukhtasar Mi'rajus Sami, karangan Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Kemudian ada lagi kitab Nailul Muna wal Ghaya As-Saul fil Mi'raj Nabiyil Mukhtar Ar-Rasul, karangan Al-Imam Muhammad ibn Ja'far Al-Kattani. Kemudian ada kitab Qissatul Mi'raj, karangan Al-Imam Najmuddin Al-Ghaiti. Kemudian kitab Hasyiah Ad-Dardir, hasyiah daripada kitab Najmuddin Al-Ghaiti, dikarang oleh Imam Abdul Barkat Ahmad Ad-Dardir. Kemudian ada kitab Mu'jizatul Kubra li Sayyidil Anbiya, karangan Al-Imam Syekh Nafi' Al-Jauhari. Kemudian ada kitab Al-Mi'raj, karangan Syekh Hasan Asy-Syati. Kemudian ada kitab Yawaqit Taj Al-Wahhaj fi Qissah Isra wal Mi'raj, karangan Imam Muhammad Hadi bin Muhammad Al-Kattani. Kemudian ada kitab Al-Anwar Al-Bahiyah fil Mi'raj Khairil Bariyah, karangan guru kami Imam Besar Ahlus Sunnah wal Jamaah Abuya As-Sayyid Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasni. Masih banyak lagi. Nah, kalian yang merekam kitab-kitab yang saya sebutkan tadi, kalian pelajari kitab-kitab tersebut, maka kalian akan mendapatkan pemahaman yang luas, pemahaman yang gamblang, pemahaman yang rinci, yang jelas tentang kejadian Isra wal Mi'raj. Sedikit kita ngaji, ya. Anggap saya nggak ceramah, anggap saya lagi ngajar. Ini kita lagi ngaji nih. Semua ikuti saya. Kita bawa ayat Isra Mi'raj dan sedikit saya kupas. Semuanya ikuti saya yang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa ngantuk kan? Ngantuk? Capek? Lelah? Masa yang laki kalah sama bini? Bikin panggung deh. Saya lagi sakit. Saya rela datang kemari demi kalian sebagai umat Nabi Muhammad. Tidak ada kata jauh untuk Rasulullah. Tidak ada kata kemalaman untuk Rasulullah.
Baru jam 12:15. Kemarin saya ceramah di Tangerang, semalam saya ceramah naik jam 4 pagi. Kalau kalian masih lemes kayak begini saya pulang. Mau niat ngaji apa enggak? Yang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Itu ayat yang menjelaskan tentang Isra Mi'raj. Nah, saya tanya, ayat tadi diawali dengan kalimat apa? Subhana. Saya jelaskan. Menurut Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, Al-Imam Baghawi, Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli, Al-Imam Suyuti, Al-Imam Qurtubi, Al-Imam Ibnu Katsir, setiap ayat Quran kalau ada kalimat subhana, seumpama ada perintah ayat Quran, perintahnya ada kalimat subhana, berarti itu perintah bukan perintah biasa, tapi perintah yang luar biasa. Paham? Perkara apapun, sesuatu apapun, kejadian apapun, kalau ada kalimat subhananya di awal, berarti sesuatu itu, perkara itu, kejadian itu adalah sesuatu perkara dan kejadian yang luar biasa. Berarti Isra Mi'raj bukan kejadian dia, melainkan kejadian luar biasa. Sebab kenapa? Bagaimana mungkin Isra Mi'raj ini nggak masuk akal, saudara. Makanya Allah pakai kalimat subhana, karena kejadian nggak masuk akal. Bagaimana mungkin perjalanan yang harusnya dilalui selama berbulan-bulan, perjalanan itu dilalui hanya sedikit daripada waktu malam? Nggak masuk akal kan? Nah, karena tidak masuk akal, untuk menanamkan keimanan yang kuat dalam hati kalian, agar kalian yakin bahwasanya tidak ada yang mustahil bagi Allah, makanya Allah awali dengan kalimat subhana. Paham? Terus pertanyaannya, Beb, subhana itu apa sih? Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana bimakna ay tanzihullah min kulli su. Subhana ay al murad bimakna al bara'ah lillah, bara'ah lillah min kulli naqsin. Ini kita ngaji, cuma saya nggak bawa kitabnya, ada di sini. Subhana itu maknanya adalah membebaskan Allah dari segala kekurangan. Apa? Membebaskan Allah dari segala, mensucikan Allah dari segala keburukan. Kalau Allah nggak mampu memperjalankan Nabi Muhammad, perjalanan yang harusnya dilalui selama berbulan-bulan, terus Allah nggak mampu perjalankan hanya dari sebagian waktu malam, berarti Allah punya kekurangan. Iya kan? Sedangkan maha suci Allah dari segala kekurangan. Makanya Allah pakai kalimat subhana. Kenapa? Melepaskan Allah dari kekurangan, melepaskan Allah dari keburukan. Karena tidak ada yang mustahil bagi Allah. Itu subhana intinya. Paham? Ibu-ibu paham? Paham ya kita subhana? Subhanalladzi asra, maha suci zat yang memperjalankan. Kalau ada yang memperjalankan, berarti ada yang ada yang mempermainkan, berarti ada yang ada yang menipu, berarti ada yang. Nah, di sini yang memperjalankan siapa? Jawab yang keras, siapa? Siapa? Berarti yang diperjalankan siapa? Nabi Muhammad. Allah yang memperjalankan. Berarti Isra Mi'raj bukan kemauan Nabi Muhammad,
bukan keinginan Nabi Muhammad, tetapi keinginan dan kemauan Allah. Karena Allah yang memperjalankan, bukan tahu-tahu Nabi Muhammad jalan sendiri, betul? Kenapa Allah perjalankan? Karena Allah rindu ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad. Paham? Paham? Dan pada tahun tersebut juga adalah Amul Hazn. Amul apa? Amul Hazn. Apa itu Amul Hazn? Tahun kesedihan. Karena dalam tahun yang sama, pada tahun yang bersamaan, paman yang beliau cintai, istri yang beliau cintai wafat di tahun yang sama. Karena Nabi Muhammad sedih, maka Allah menghibur dengan perjalanan Isra wal Mi'raj. Paham? Subhanalladzi asra bi abdihi, hamba. Maksudnya hamba di sini adalah hamba yang utuh. Ayo ikuti saya, kita ngaji. Al-abad, al-abad bimakna ra'a bi alat, ra'a bi alatil ain, sami'a bi alatil udhun, takallama bi alatil lisan, masya bi alatil rijlain, syaqa bi alatil galab. Maksudnya hamba yang utuh adalah hamba yang melihat dengan alat, jawab ya, melihat dengan alat, mendengar dengan alat, menyentuh dengan alat, berjalan dengan alat, merasa dengan alat. Nah, kalau orang melihat dengan mata, mendengar dengan telinga, berarti itu cuma jasad saja, cuma ruh saja, atau jasad dan ruh. Nah, berarti Nabi Muhammad Isra Mi'raj bil jasad war ruh, itu maksudnya abad, dengan jasad dan juga. Sebab ada sebagian ulama berpendapat Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj cuma ruhnya saja. Itu berdasarkan hadis riwayat Sayyidatuna Aisyah. Tetapi pendapat yang paling kuat, Nabi Muhammad Isra Mi'raj dengan jasad dan juga ruh. Paham? Paham? Terus subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Lailan itu isim nakiro, ibu-ibu. Kalau dalam nahwu, dalam ilmu nahwu, ada isim nakiro, ada isim ma'rifat. Isim ma'rifat ditandai dengan alif lam di awal. Kalau isim nakiro ditandai dengan tanwin di akhir. Contoh, al-baitu, rumah itu, berarti udah jelas ketahuan rumahnya, paham? Tapi kalau baitun itu isim nakiro, baitun rumah, mana rumahnya? Nggak ketahuan, nggak jelas, paham? Nah, kalau Allah pakai alif lam sumama isim ma'rifat, alail itu berarti artinya satu malam penuh. Nah, di sini Allah pakai lailan isim nakiro, berarti nggak ketahuan, berarti bukan satu malam penuh. Bisa jadi hanya 1 detik daripada waktu malam, bisa jadi 1 menit daripada waktu malam, atau 1 jam, hanya Allah yang tahu. Yang penting intinya lailan bermakna takli muddatil isra, maknanya penyedikitan daripada waktu malam. Paham? Minal masjidil haram minal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa, dari tempat yang mulia ke tempat yang mulia, dari tempat yang agung ke tempat yang agung, dari tempat yang suci ke tempat yang suci. Rasulullah Isra, Allah perjalankan pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa Allah naikkan ke Sidratul Muntaha untuk berjumpa langsung dengan Allah. Untuk apa? Untuk menerima satu perintah yang mulia, perintah yang agung, perintah yang penting, perintah yang utama, perintah yang dimana ketika Allah memerintahkan perintah-perintah yang lain cukup melalui Quran. Coba jawab semua. Ketika Allah perintahkan puasa cukup melalui Quran keras, cukup melalui. Allah perintahkan zakat cukup melalui. Allah perintahkan jihad cukup melalui. Allah perintahkan sedekah cukup melalui.
Tapi ketika Allah perintahkan perintah yang satu ini tidak cukup melalui Quran. Allah undang langsung Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah untuk menerima perintah tersebut. Karena begitu penting dan utama perintah tersebut. Apa itu? Perintah itu adalah sholat. Jadi sholat sangat penting. Sholat sangat utama. Makanya jaga kau punya sholat. Perhatikan kau punya sholat, bapak-bapak, ibu-ibu. As-sholatu ra'sul ibadah. Sholat itu kepalanya ibadah. Baik buruknya amal ibadahmu tergantung sholat. Amal ibadah yang lain itu ekor, kepalanya adalah sholat, intinya adalah sholat, otaknya adalah sholat. Kalau kau punya sholat baik, maka seluruh amal ibadahmu walaupun sedikit akan ikut baik. Tapi kalau sholatmu buruk, sholatmu rusak, walaupun amal ibadahmu banyak, tapi semuanya akan rusak. Paham? Jadi tolak ukur baik buruknya ibadah tergantung daripada tolak ukur bagus atau rusaknya ibadah tergantung daripada tolak ukur sempurna atau tidak sempurnanya ibadah tergantung daripada. Makanya jaga kau punya sholat. Sholat yang menentukan engkau bahagia atau senang dunia akhirat. Sholat yang menentukan engkau selamat atau celaka dunia akhirat. Sholat yang menentukan engkau mulia atau hina dunia dan akhirat. Maka jaga kau punya sholat. Beb, saya nggak bisa sholat awal waktu. Kalau nggak bisa sholat awal waktu, sholat pertengahan waktu. Nggak bisa sholat pertengahan waktu, sholat akhir waktu. Beb, saya nggak bisa sholat di masjid. Nggak bisa sholat di masjid, sholat di rumah. Beb, saya nggak bisa sholat jamaah. Nggak bisa sholat jamaah, sholat sendiri. Beb, saya nggak bisa sholat berdiri. Nggak bisa sholat berdiri, sholat. Beb, nggak bisa sholat duduk, sholat di. Yang penting jangan tinggalkan sholat. Paham? Ada satu cerita ibu-ibu. Ada sapi. Ini sapi membanggakan dirinya. Aku badannya besar, dagingku lebih banyak daripada kambing. Berarti aku lebih mulia dari kambing. Karena dagingku lebih banyak dimakan oleh umat. Kambing gak mau kalah. Kambing bilang, walaupun sapi lebih besar, tapi aku juga lebih besar dari ayam. Kambingku, dagingku bisa dimakan oleh orang, oleh umat, oleh masyarakat. Jadi obat. Setidaknya aku lebih mulia daripada ayam. Ayam bilang, walaupun kambing lebih besar dari aku, tapi aku bermanfaat. Subuh aku bangunkan orang sholat, dagingku bisa dimakan, telurku bisa jadi obat. Setidaknya aku lebih mulia daripada anjing. Apa kata anjing? Aku memang najis, tapi aku masih bisa menjaga rumah-rumah orang. Aku jaga rumah orang dari maling, dari pencuri, dari perampok, dari kejahatan, dari keburukan. Setidaknya aku masih lebih mulia daripada seekor babi. Apa kata babi? Ana syarrud dabbah. Aku binatang paling buruk. Aku binatang yang paling hina, kata babi. Babi itu ibu-ibu, habis dia makan, dia mengeluarkan kotoran, dia makan lagi kotorannya. Nanti dia keluarkan kotorannya, dia makan lagi. Pokoknya binatang paling hina udah. Tapi apa kata babi? Sehina-hinanya aku masih beriman kepada Allah. Walaupun aku hina, tapi aku lebih mulia daripada orang yang meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja. Jawab yang keras. Berarti kalau ada yang meninggalkan sholat, itu orang apa? Yang keras. Ini yang semangat ke ibu-ibu, laki-lakinya pada ngantuk. Semua udah pulang aja lah. Biar saya ceramain ibu-ibu aja. Wih, kalau ada yang nggak sholat, berarti apa? Siapa? RT nggak sholat, RT apa? RW nggak sholat, RW apa? Lurah nggak sholat, lurah apa? Kepala desa nggak sholat, kepala desa apa? Bupati nggak sholat, camat nggak sholat, camat bupati apa? Wali kota nggak sholat, wali kota apa? Gubernur nggak sholat, gubernur apa? Presiden nggak sholat, presiden apa?
Polisi nggak sholat, polisi apa? Tentara nggak sholat, tentara apa? Ustadz nggak sholat, ustadz apa? Kiai nggak sholat, kiai apa? Habib nggak sholat, habib apa? Pedagang nggak sholat, pedagang apa? Pengusaha nggak sholat, pengusaha apa? Karyawan nggak sholat, karyawan apa? Bos nggak sholat, bos apa? Orang tua nggak sholat, orang tua apa? Anak nggak sholat, anak apa? Suami nggak sholat, suami apa? Istri nggak sholat, istri apa? Bukan babi, lebih babi dari babi. Lebih buruk daripada babi. Lebih buruk? Ya kan tadi kan babi bilang aku lebih mulia. Berarti bukan berarti lebih babi dari Makanya ibu-ibu kalau punya suami nggak sholat, ya kasih makan kotoran sapi. Paham? Makanya jaga kau punya sholat. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Roboh atau tegaknya agama tergantung daripada sholat. Makanya wasiat saya terakhir anak-anak muda, jaga kau punya sholat. Ramaikan masjid-masjidmu. Untuk apa? Demi kekuatan Islam. Jaga kau punya sholat. Jangan kau robohkan kau punya agama. Jadikan para ustadz, para kiai, para habaib, para ulama sebagai kau punya idola. Sampaikan kebenaran. Jangan pernah takut. Tegakkan keadilan. Sampaikan kebenaran. Jangan pernah kalian tunduk kepada kesoliman, tunduk kepada kemungkaran, tunduk kepada ketidakadilan. Saudara-saudara, apa sih yang telah kita korbankan untuk Islam, untuk bangsa, untuk negara? Apa yang telah kalian korbankan? Apa yang telah kalian perjuangkan? Sekarang bukan saatnya kalian nongkrong-nongkrong, ya apa kalian santai-santai. Agamamu dilecehkan, Al-Quranmu dihina, syariat Islam dianggap asing. Sekarang saatnya engkau bangun untuk bangsa, untuk agama, untuk negara, melawan para pengkhianat-pengkhianat bangsa. Sekarang saatnya engkau bangun untuk Islam, berjuang sampaikan kebenaran. Walaupun kau harus dicaci, dimaki, difitnah, dipenjara, bahkan dibunuh, saudara-saudara. Coba kau lihat Habib Rizik. Habib Rizik, saudara-saudara, organisasinya dibubarkan. 6 muridnya, 6 laskarnya, 6 pengawalnya ditembak mati, dibantai. Organisasi dibubarkan, beliau dipenjara di masa tua. Untuk apa? Untuk diri beliau, bukan untuk menyampaikan kebenaran, melawan kezoliman para pejabat. Saya keluar masuk penjara berkali-kali. 2009 saya masuk penjara, 2010 kasus Mbak Priuk, 2011 kasus Ahmadiyah, 2012 kasus Demos, 2018 kasus Habib palsu, 2020 bebas. Baru bebas 2 hari dibawa ke Nusa Kambangan, ibu-ibu. Diborgol tangan saya, diborgol perut saya, dari tangan nyambung ke perut borgolnya, dari perut nyambung borgolnya ke kaki, 3 borgol. Bebas 2021, baru bebas belum sampai 1 bulan udah masuk lagi, gara-gara saya membela 6 laskar yang wafat tersebut. Ditahan, baru bebas sekitar 5 bulan yang lalu. Saya tanya Habib Rizik, saya, Habib Hanif, dan para ulama-ulama yang berjuang, kami di penjara, apakah kami penjahat? Jawab yang keras, kami penjahat. Kami penjahat. Ibu-ibu, kami koruptor, bandar narkoba, bandar judi, bandar miras, nyolong uang rakyat, nyuri uang rakyat, jual aset negara, menyengsarakan rakyat. Ibu-ibu, saya baru bebas pagi, sorenya ceramah, besoknya ditahan lagi, dibawa ke Nusa Kambangan. Kenapa? Katanya ceramah saya provokasi, meresahkan. Pertanyaannya, apa isi ceramah saya? Yang menyebabkan saya baru keluar penjara, udah ditahan lagi. Ibu-ibu mau tahu? Mau tahu? Mau tahu? Waktu itu awal-awal corona, saya bilang, hei pejabat,
hei pemerintah, rakyat kalian dikurung dalam rumah, tapi tidak kalian beri kebutuhan pokoknya. Tidak kalian beri makan, minum, kebutuhan pokok. Hei pejabat, mal-mal, perusahaan-perusahaan milik asing, tetap kalian buka di masa corona ini. Tapi warung-warung kecil milik pribumi, kenapa kalian paksa untuk tutup? Hei pejabat, hei aparat, berapa banyak pengangguran di Indonesia? Anak-anak muda yang nggak punya kerjaan. Tapi di masa pandemi ini, tenaga kerja terus kalian kirim dari Cina untuk kerja di Morowali, Sulawesi. Saya tanya, itu isi ceramah saya dibilang provokasi, dibilang meresahkan masyarakat. Saya tanya, ceramah seperti itu tadi barusan, yang saya bela siapa? Diri saya, murid saya, kelompok saya, anak cucu saya, atau rakyat? Rakyat. Jawab yang keras, siapa yang saya bela? Rakyat. Siapa yang saya bela? Rakyat. Siapa yang saya bela? Rakyat. Yang saya bela rakyat. Apakah saya pilih-pilih Islam saja? Apakah saya pilih hanya agama Islam? Apapun agamanya, apapun sukunya, apapun warna kulitnya, apapun rasnya, selama dia rakyat Indonesia, itu yang saya bela. Yang saya bela rakyat yang susah, rakyat yang kelaparan, rakyat yang menderita, rakyat yang tidak sejahtera, rakyat yang miskin, rakyat yang ditipu. Itu yang saya bela. Makanya saya bersumpah demi Allah, saya Bahar bin Smith tidak akan pernah kapok, tidak akan pernah lelah, tidak akan pernah capek dalam menyampaikan kebenaran, menegakkan keadilan demi bangsa, demi rakyat, demi negara. Jangankan hanya di penjara, nyawa saya, jiwa saya, darah saya murah harganya, tumpah demi bangsa dan rakyat Indonesia, saudara. Ibu, saya tanya, sekarang semua serba naik enggak? Sekarang semua serba naik enggak? BBM naik enggak? Minyak naik enggak? Cabai naik enggak? Enak enggak? Itu yang kita perjuangkan. Biar rakyat sejahtera, biar rakyat makmur. Oleh karena kita doakan belum pejabat yang jadi pejabat yang baik, pejabat yang jadi pejabat yang amanah. Sebab pejabat sekarang butuh sama rakyat kalau ada maunya doang. Betul. Mau kampanye butuh sama rakyat, betul. Ngasih janji-janji palsu, betul. Saya berjanji memakmurkan rakyat, saya berjanji mensejahterakan rakyat. Tetapi setelah jadi, yang makmur bukan rakyat, yang sejahtera bukan rakyat, yang makmur partai politiknya, yang makmur perutnya, yang makmur pangkat, jabatan, dan urusan-urusan dunianya. Kita rakyat dan pribumi Indonesia menjadi budak di negara kita sendiri, saudara-saudara. Betul. Makanya jadi pejabat itu yang amanah. Saudara-saudara, pernah nggak kalian dengar saya ceramah, saya suruh ayo bakar istana? Pernah nggak? Pernah saya bilang turunkan presiden? Pernah? Pernah kalian saya bilang jangan kita ikut NKRI? Pernah? Pernah saya bilang kalian harus anti Pancasila? Pernah? Kalau dibelah dada saya merah putih, dada saya NKRI, saudara-saudara. Saya berdakwah keliling Indonesia pagi, siang, sore, malam, kepanasan, kehujanan. Demi apa? Demi menyampaikan kebenaran, demi masyarakat, demi rakyat, agar semua mendapatkan keadilan. Betul, betul. Oleh karena ini anak-anak muda di sini semua, anak-anak muda kalian harus semangat. Jangan mental kalian kayak kerupuk, tahu kerupuk? Kena hujan melempem. Baru jam segini pada lemes semua kalian. Payah orang Depok ini. Bojong gede. Apa ini? Bojong gede. Ini anak-anak muda Pondok Manggis payah. Nggak semangat. Saya tanya, kalau ibu-ibu, ayo anak-anak Pondok Manggis, siap semangat.
pasang tekad yang kuat, pasang semangat yang bulat, tegak berdiri kalian, jangan tundukkan kepala untuk melawan para pelacur yang dimana pelacur yang menjual bangsa, pelacur yang menjual rakyatnya, pelacur yang menjual negara demi kepentingan politiknya, para pelacur yang nolong uang rakyat, pelacur yang curi uang rakyat, pelacur berdasi. Sampaikan kepada mereka, kami para pemuda-pemudi Islam, selama kami masih tegak berdiri di tanah Indonesia, maka selama itu kami akan berada di barisan paling depan untuk melawan kalian, tidak akan berhenti sampai mati, tidak akan mundur walaupun harus hancur saudara. Pemuda-pemudi sini siap bela bangsa, siap bela negara, siap bela Islam, siap bela NKRI. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Indonesia merdeka, merdekanya aja pelan. Gimana melawan penjajah? Indonesia merdeka. Saya bilang NKRI, jawab harga mati sama-sama ya. NKRI. Allahu Akbar. Mudah-mudahan negara kita aman, sejahtera, sentosa, jadi negara baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Sebelum saya tutup, Bapak-bapak, ibu-ibu, saya lagi bangun pondok pesantren. Pondok pesantren yang saya bangun itu haram jada, saya terima bantuan dari pemerintah. Bukan berarti saya anti, enggak. Kalau ada yang terima bantuan silahkan, enggak apa-apa, halal. Cuma ikhtiyat, saya berhati-hati. Saya haramkan untuk diri saya sendiri. Kenapa? Kalau saya terima, akan tertanam dalam hati saya rasa untuk mendiamkan kezoliman dan ketidakadilannya. Kalau saya terima, andai kan saya terima, nanti Beb, itu pejabat nggak bener tuh, kenapa nggak ditegur? Nggak enak saya mau negor, nggak enak saya negor. Kemarin habis ngasih semen 1000 sak, kemarin habis ngasih Pajero, habis ngasih amplop 100 juta. Banyak nggak yang begitu? Banyak nggak? Makanya saya harapkan bapak-bapak, ibu-ibu mengeluarkan hartanya untuk pembangunan pondok pesantren kami. Bapak-bapak, ibu-ibu, tidak ada harta yang bisa menyelamatkan seseorang dalam kubur kecuali harta yang dikeluarkan di jalan Allah. Kalian keluarkan harta kalian sekarang, itu jadi tabungan nanti dalam kubur. Kalau kalian keluarkan 1, Allah balas 10, betul? Nah, kalau mau nabung, kita pengen banyak. Nah, makanya keluarkan hartanya yang banyak agar jadi tabungan yang baik. Ibu-ibu, kalau beli make up aja 1 juta, 500.000, 500.000. Masa buat pondok pesantren ngasihnya 10.000? Bang, siap keluarkan harta yang banyak, siap, sambil kita sholawat kepada Rasulullah.